Selamat pagi Bapak Catur Nugroho Eskomemkom. Hari ini saya akan memaparkan strategi bagaimana perusahaan manufaktur kap plastik dapat melompat lebih jauh dengan mengubah tumpukan data transaksi menjadi wawasan bisnis yang strategis. Kita akan membahas implementasi business intelligence sebagai kunci utama dalam menghadapi perubahan pasar yang sangat cepat saat ini. Kita semua merasakan bahwa perilaku konsumen telah berubah. Kini, pesanan tidak hanya datang dari distributor besar, tetapi juga masif dari platform digital e-commerce. Hal ini menuntut kita untuk memiliki respons produksi yang cepat dan manajemen data transaksi harian yang jauh lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tantangan utama, masalah utama yang kita hadapi saat ini ada tiga. Yang pertama, volume data yang sangat masif. Yang kedua, data kita terfragmentasi atau terpisah-pisah antara sistem pabrik, logistik, dan marketplace. Dan yang ketiga, kita masih sering melakukan analisis secara manual yang lambat dan berisiko salah hitung. Inilah yang ingin kita perbaiki dengan sistem BI. Solusinya adalah membangun ekosistem business intelligence bukan sekedar kumpulan grafik, melainkan jembatan yang menarik data dari berbagai lini bisnis kita dan mengubahnya menjadi informasi visual yang bisa kita baca secara real time. Dengan BI, kita tidak lagi menebak-nebak, tetapi melihat gambaran besar perusahaan dengan akurat. Mari kita contoh implementasinya. Di dashboard utama, manajemen bisa langsung melihat angka kunci. Berapa total pendapatan kita tahun ini, berapa jumlah cup yang sudah terjual, dan yang terpenting, berapa persentase pertumbuhan kita dibanding tahun lalu. Angka-angka ini adalah navigasi utama bagi jajaran direksi. Dari sisi produk, BI membantu kita melakukan analisis mendalam. Kita bisa melihat bahwa cup 16 OS standar memiliki permintaan tertinggi mencapai 90%. Informasi ini krusial agar tim produksi bisa mengatur jadwal mesin cetak secara presisi, memprioritaskan produk star kita, dan mengurangi stok yang lambat terjual agar tidak menumpuk di gudang. Selanjutnya, tren penjualan. Dengan visualisasi ini, kita bisa melihat pola musiman. Misalnya, kita bisa mengantisipasi lonjakan permintaan di kuartal keempat atau saat masa puncak musim kemarau. Prediksi yang akurat ini memungkinkan kita menyiapkan bahan baku biji plastik jauh-jauh hari sebelum harga naik atau stok langka. BI juga membedah siapa pembeli kita. Ternyata kontribusi terbesar masih di jaringan franchise besar. Namun, pertumbuhan tercepat datang dari segmen UMKM digital. Dengan data ini, tim pemasaran bisa membuat strategi berbeda. Kontrak jangka panjang untuk franchise dan paket hemat minimum order untuk para pelaku UMKM. Di sisi logistik, kita bisa membandingkan efektivitas moda pengiriman. Kita bisa memantau mana ekspedisi yang paling murah, tetapi tetap aman dengan tingkat kerusakan kap yang paling rendah. BI memberitahu kita fakta, bukan sekedar janji yang dari vendor ekspedisi, sehingga kita bisa mengoptimalisasikan biaya distribusi. Nah, dampak akhirnya pada distribusi sangat nyata. Kita bisa melakukan optimasi rute untuk menghemat bahan bakar, memonitor titik mana yang paling sering terjadi kerusakan barang, dan meningkatkan kapasitas armada tepat saat data menunjukkan adanya tren kenaikan permintaan. Baik, sebagai penutup, ada kutipan yang sangat relevan. Tanpa data, Anda hanyalah orang lain dengan pendapat. Business intelligence adalah alat yang mengubah pendapat menjadi keputusan yang tak terbantahkan. Inilah langkah kita menuju manufaktur modern berbasis data. Baik, demikian presentasi saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilahkan jika ada pertanyaan atau poin yang ingin didiskusikan. Terima kasih.